Adnan Hidayati sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Wedi, kepada yang terhormat Ibu Winarsi SPDSD sebagai narasumber pada pagi hari ini, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Wedi yang sangat saya banggakan. Sanjung dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan ajaran tauladan yang baik, yakni ad-din Islam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia menghadiri undangan Ibu Winarsi. Susunan acara pada pagi hari ini yang pertama pembukaan dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Wedi, yang ketiga paparan atau berbagi praktik baik budaya positif sebagai tugas dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Mari acara pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini lancar dan membuahkan hasil yang baik bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Wedi kepada Ibu Adnan Hidayati. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu guru maupun staf yang ada di SD. Alhamdulillah pada pagi hari ini mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan yang begitu sejuk, meskipun sejuknya dari kipas angin, tapi alhamdulillah bisa membuat kita nyaman ya. Kita masih diberi keadaan sehat sehingga kita bisa beraktivitas, dan tadi pagi mengajar maupun hari ini kita bertemu untuk menghadiri undangan dari koordinasi, yaitu kegiatan dari CGP. Alhamdulillah, berikutnya adalah salam dan hatur kita sholawat serta salam tetap kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, karena berkat bimbingan dan arahan beliau hingga detik ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Bapak Ibu sekalian, yang pertama mungkin perkenalan sedikit, karena sebagian ada yang sudah kenal dengan saya, mungkin yang lainnya juga ada yang belum kenal dengan saya. Sesuai yang Bapak dan Ibu kemarin mengikuti acara sertifikat, bahwa di banner nama saya adalah Adnan Hidayati. Untuk panggilan kedinasan umumnya Adnani, tapi panggilan di rumah Bida. Bapak Ibu mau panggil apa saja boleh, monggo. Yang penting jangan selain nama saya tidak akan nengok. Dengan rasa bersyukur juga, alhamdulillah dengan diterimanya SK PLT saya juga saya syukuri. Saya juga berlapang dada, tidak saya buat beban. Mengapa tidak saya buat beban? Karena saya percaya jenengan semua orang yang hebat, punya kompetensi yang lebih, sehingga saya percaya. Apalagi sebentar lagi kita juga menghadapi akreditasi, kita butuh kerja keras, kita butuh saling support, kita butuh kerjasama, kita butuh tangan-tangan yang ikhlas, kita butuh tangan-tangan yang berdedikasi, berintegrasi, memiliki kompetensi, sehingga kita bisa melakukan semua pekerjaan dengan selesai tepat waktu,
selesai dengan tagihan-tagihan, karena sekarang tagihan hari ini harus diselesaikan dengan hari ini. Apalagi Pak Dar punya moto set-set buat. Jadi begitu ada info, ada tugas, langsung untuk kita sama-sama mendoakan untuk CGP yang ada di wilayah Kecamatan Gedangan pada umumnya dan pada khususnya untuk Bumi bisa diberi kemudahan dan kelancaran. Itu dari saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Selanjutnya acara inti yakni paparan dari Ibu Winarsih. Kepada Ibu Winarsih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Adnani Dayati SPD selaku Kepala Sekolah SDNUD, dan yang terhormat Bapak Ibu guru hebat pengajar di SDNUD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Tak lupa selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yaitu agama Islam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ida karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan dari CGP, yaitu berbagi praktek baik di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang saya laksanakan hari ini. Matur suwun sanget Bapak Ibu guru atas kehadirannya, dan mohon maaf jika hidangannya kurang dari yang panjenengan harapkan. Pangapunten ya. Baiklah, saya mulai untuk kegiatan kita. Sebelumnya monggo supaya tidak tegang, ini yang tegang kayaknya saya bukan panjenengan. Ini ada judul yaitu berbagi praktik baik tentang budaya positif oleh Winarsih SD CGP Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang mengapa saya mengikuti kegiatan CGP. Awalnya saya sama sekali tidak ada keinginan untuk mendaftar ini karena gambaran yang saya dapatkan itu tugasnya begitu banyak. Disitulah saya mencoba mendaftar karena selain itu saya ingin penasaran seperti apa sih CGP itu, seperti apa sih materinya. Kok yang teman-teman yang angkatan 4 itu katanya wis talaku sampe nelok enak sampe wis kaget kabeh lho seru-seru. Saya mencoba mendaftar, alhamdulillah kami CGP Angkatan 7 di Kabupaten Sidoarjo bisa mengikuti pendidikan itu. Dan salah satu tugas dan atau kegiatannya adalah berbagi praktek baik kepada rekan-rekan sejawat, bisa di sekolah maupun di praktisi yang lain. Dan kebetulan alhamdulillah saya berkesempatan diberi kesempatan oleh Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan untuk berbagi praktek baik di sini. Baiklah, saya mulai. Monggo biar tidak tegang tadi, kita berdiri dulu, kita melepaskan dulu, kita ice breaking dulu. Monggo Bu. Boleh, monggo Pinara barangkali mencari tempat yang nyaman. Bismillah. Nah, monggo. Saya tak ingin ya. Ayo. Kita sama-sama ngikuti. Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang. Oh ya.
Ya betul. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Apakah peran beliau dalam dunia pendidikan ini sebenarnya? Siapakah beliau ini? Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional. Ya. Mengapa beliau sampai disebut Bapak Pendidikan Nasional? Mungkin dari panjenengan ada yang bisa memberikan pendapatnya. Mengapa sampai beliau ini disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Mungkin ada yang bisa berikan pendapatnya. Ya. Beliau disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena pada tahun 1922 beliau mendirikan yang namanya pendidikan Taman Siswa. Ya, beliau mendirikan sebuah sekolah yang bernama Taman Siswa sebagai cikal bakal adanya sekolah yang ada di Indonesia. Dalam pendidikan di Taman Siswa ini, beliau menggabungkan antara pendidikan bergaya Eropa dengan pendidikan yang bergaya Barat. Kemudian di Taman Siswa ini juga beliau ini memberikan pengarahan, kemudian menumbuhkan pada kesadaran dari pribumi, dari para siswa pribumi tentang pentingnya pendidikan. Ya, pentingnya pendidikan untuk rakyat Indonesia yang pada waktu itu masih dalam masa penjajah. Kemudian ini pertanyaan yang ketiga. Pasti jenengan semua sudah tahu. Yang ketiga. Ya. Apa semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara? Ada 3 semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Pasti jenengan sudah tahu. Ini sangat familiar sekali di dunia pendidikan. Mungkin ada yang tahu? Monggo. Oke, Bu Sri, monggo. Pakai mic ya Bu Sri? Ya, betul. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Sri. Ya, semboyannya yaitu yang pertama ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Itu adalah semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan trilogi Ki Hajar Dewantara. Baik, kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan yang keempat. Apa sih filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Filosofis itu adalah seperti kebijakan beliau tentang pendidikan. Bapak Ibu, insya Allah ini sangat bermanfaat bagi panjenengan. Setelah saya mengikuti pembelajaran tentang filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini, saya merasa ditampar. Apa yang saya lakukan kepada murid-murid saya itu ternyata jauh sekali dari filosofisnya Bapak pendidikan kita. Saya merasa ditampar. Saya akhirnya tahu dosa-dosa saya kepada murid-murid saya, dosa-dosa yang saya lakukan selama ini. Yang saya pikir itu yang terbaik buat murid-murid saya, ternyata itu bukan. Setelah saya mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa saja filosofinya? Saya lanjutkan. Filosofinya adalah sebagai berikut. 1. Menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu, terutama yang ibu-ibu ini kan semuanya sudah memiliki putra putri. Di masa kecil putra putri dengan ada tahapan di saat anak-anak itu menjelang jalan. Namanya nopo? Nonton ya. Ya, nonton. Basa Jawa nonton. Lek nonton itu berarti yang dituntun itu anaknya kan? Itu berada di depan apa di belakang kita? Berarti anaknya berada di depan kita. Yang nuntun berada di belakangnya. Belakang yang anaknya dan belakang yang dituntun. Begitu juga di pendidikan. Ini filosofinya seperti itu.
diri anak, yaitu yang disebut dengan kodrat alam. Kodrat atau hal-hal yang sudah dimiliki oleh anak. Apa saja itu kodrat alam yang dimiliki anak? Karakternya, sifatnya, sifat-sifat kemanusiaannya, tingkah lakunya, itu sudah berada di dalam diri anak. Kita nonton saja, bukan menjadikan mereka seperti yang kita inginkan. Contohnya jenengan lek nonton anak, niku lek anake sing mlaku jenengan ngetutno. Tapi mangke menawi kalau ada luka, jenengan mengarahkan. Ojo dilewati nak, minggir, diarahkan. Seperti itu kalau sebagai guru dalam membimbing anak-anak di sekolah. Sudahkah itu kita lakukan? Insya Allah itu sudah kita lakukan. Tetapi mungkin cara menuntunnya tidak dengan bahasa yang lembut, kadang-kadang rodok, nyentak atau kasar. Barangkali mungkin seperti itu. Ini yang namanya menuntun anak sesuai dengan kodrat alam. Jadi menuntun menumbuhkan karakter mereka sesuai dengan yang mereka miliki. Tuh. Kemudian menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman maksudnya apa? Anak-anak saat ini dalam kondisi zaman yang bagaimana? Kalau saat ini pasti anak-anak sudah mengenal yang namanya media sosial. Sudah pembelajaran abad 21. Kita persiapkan anak-anak kita untuk apa? Tidak ketinggalan saat mereka berada di luar. Jadi mereka mengerti tentang apa? Tentang kecakapan abad 21. Mereka mampu menggunakan media sosial secara bijak di dalam pembelajaran. Jadi itu tugas kita, ya, menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kedua, pendidik itu seperti petani yang menanam padi. Maksudnya apa? Barangkali ada rekan-rekan yang ingin berpendapat, monggo, atau saya lanjutkan. Ya. Pendidik itu seperti petani. Petani itu hanya bisa menumbuhkan, hanya bisa merawat tanaman padinya supaya tumbuh subur, supaya berkembang. Tidak bisa mengubah padi menjadi tanaman jagung. Pak Wotena. Seperti kita juga guru. Kita hanya bisa menumbuhkan, bantu mereka untuk berkembang, tapi tidak bisa mengubah anak itu sesuai keinginan kita. Itu salah besar kalau kita punya pemikiran anak ini harus seperti yang saya inginkan, bukan seperti itu. Nah, disitulah saya yang merasa tertampar. Saya kepada murid-murid saya kadang-kadang masih ada arogansinya, kowe kudu koyok sing tak inginkan. Itu masih. Dari sini saya belajar perlahan-lahan mengubah mindset saya bahwa mereka itu bukan kertas kosong. Anak-anak itu bukan lembaran kertas kosong yang kita isi sesuai kemauan kita, tapi mereka itu sudah punya catatan, kertasnya tulisannya masih buram. Tugas kita apa? Menebarkan karakter mereka. Itu tugas kita. Ya. Nah, seperti ini untuk filosofi yang kedua. Kemudian filosofi yang ketiga yaitu trilogi semboyan kadir yang tadi seperti disebutkan oleh Bu Sri, yaitu ing ngarso Tulodo, Tutpuri, ing Madya Manggonkarso dan Tutpuri ada yani. Monggo ini kita terapkan pada saat kita melaksanakan pembelajaran kepada murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, untuk melaksanakan penerapan dari filosofi pendidikan itu, guru-guru harus memiliki apa? Memiliki nilai-nilai yang bisa diterapkan kepada murid-murid kita. Yang pertama yaitu apa? Berpihak
murid. Apa sih Bu Win yang dimaksud dengan berpihak pada murid itu? Berpihak pada murid itu mengutamakan kepentingan murid di atas kepentingan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Pembelajaran berpusat kepada murid. Muridlah yang kita utamakan. Guru nuntun nang burine. Guru memberikan dorongan, memberikan semangat. Itu yang dimaksud dengan berpihak kepada murid. Kemudian peranan nilai-nilai yang kedua yaitu reflektif. Artinya refleksi. Artinya membuat atau menjadikan pengalaman-pengalaman kita ini untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi yang perlu kita perbaiki diri kita sendiri dulu. Baru setelah itu pengalaman itu kita gunakan kepada murid dan yang kemudian yang terakhir kepada rekan-rekan sejawat. Refleksi atau biasa disebut evaluasi diri. Nih, kemudian nilai guru yang ketiga yaitu mandiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dengan jalan apa? Mengupgrade tentang kemampuan dan pengetahuan kita. Insya Allah di sini banyak bapak dan ibu guru Ida yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan di luar tanpa harus menunggu komando dari dinas ataupun komando dari kepala sekolah. Jadi tidak menunggu surat tugas, tapi beliau-beliaunya sudah mengikuti diklat yang ada di LMS, juga kadang sebaran dari WA, ada diklat, ada daftar secara mandiri. Biasanya kami memilih yang gratis, ya, karena satu tidak berbayar, kemudian jamnya 40, kita 32 sampai lebih ya. Kemudian pelaksanaannya pun malam hari dan melalui Zoom, dan tidak memberatkan dan tidak mengganggu kegiatan. Kalian bisa di sini atau kadang-kadang bisa melalui live streaming YouTube. Seperti itu, alhamdulillah. Nah ini pelatihan-pelatihan apa untuk mengupgrade diri? Satu yang paling utama, monggo kita sama-sama belajar tentang IT. Kita bekali diri kita tentang IT karena itu sangat penting untuk anak-anak kita saat mereka keluar dari sekolah ini bertarung dengan teman-temannya, mereka tidak ketinggalan tentang kemajuan teknologi. Guru yang bisa Canva, ada Bu Yoga, ada Pak Surya. Saya pun belajar dari beliau-beliaunya. Seperti itu. Kemudian ini yang keempat adalah kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Kerjasama. Insya Allah guru-guru di sini semua kerjasamanya sangat solid. Itu beda, kemarin aja ditunjukkan pada saat pelaksanaan kebiar seni, kebiar P5, pentas seni dan perpisahannya Bungus. Kami mengadakan pentas. Di situ rekan-rekan ini kerjasamanya sangat solid, pulangnya sore Bu. Terus kemudian saya lihat nggak ada yang namanya berpangku tangan. Alhamdulillah, insya Allah untuk kerjasamanya bisa tepuk tangan buat rekan-rekan. Ini nanti diuji lagi Bu saat akreditasi. Insya Allah untuk kolaborasi dan kerjasamanya rekan-rekan di akreditasi kemarin kami sudah pertama setelah ada sosialisasi dari Pak Dar di SDN Sawit Ratap 1, kemudian diseminasikan kepada rekan-rekan di sini, kemudian langsung kami bentuk timnya sebagai ketua koordinator saya sendiri, Bu Narse. Kemudian ada 4 mutu yang pertama yaitu dikoordinatori oleh Bapak Muklis. Kemudian mutu yang kedua dikoordinatori oleh Bapak Surya. Kemudian koordinator mutu yang ketiga Pak Singgi. Koordinator mutu yang keempat adalah Ibu Yoga. Masih mudah-mudah sekali Bu ini, alhamdulillah. Kolaborasinya antara yang tua dan yang muda. Insya Allah akan semoga nanti kita bisa bekerjasama dengan baik. Tinggal
menunggu ibu untuk penyemangatnya. Ya teman-teman. Ya. Supaya ini nanti semboyan yang pernah kita pakai itu bergaung kembali. Semboyan apa? Bu Sri mungkin masih ingat, monggo Bu Sri. Ada satu semboyan yang basa Jawa. Masih ingat Bu Sri? Ini semboyan ini monggo. Bu Sri masih ingat Kalau nggak salah ya, Iya. apa sih yang nggak buat SDWD? Nah, Bekerja ikhlas. Ya. Bisa kita mesti ingat keras biar kamu ingat. Oke, selama ini kita punya semboyan. Kita selalu siap apapun untuk SDWD. Apa sih yang nggak buat SDWD? Nah, tepuk tangan. Semoga semboyan ini sebagai penyemangat. Iya, betul Bu. Ini semboyan ini dulu kami gaungkan sampai apa sih yang tidak buat SDWD. Insya Allah semoga semboyan ini bangkit kembali, terbakar kembali dengan penyemangat ibu kita yang baru yaitu Bu Adnani Hidayati SPP. Terima kasih Bu. Saya lanjutkan. Sedikit dulu. Kita lanjutkan. Yaitu inovatif. Apa inovatif? Inovasi, berinovasi. Berarti apa? Memunculkan gagasan-gagasan baru. Dalam setiap pembelajaran kita memunculkan gagasan-gagasan baru. Gak mek gur ceramah, teko mlebu assalamualaikum ceramah wis tidak. Tetapi apa? Memunculkan gagasan-gagasan baru. Seperti apa? Ini salah satu contoh mungkin di kelas saya dulu. Pada saat pembelajaran praktek tentang membuat rangkaian listrik, saya tidak menyuruh anak praktek langsung di sekolah, mungkin tidak. Tetapi apa? Saya hanya membutuhkan linknya pelaporan tersebut. Jadi anak dibentuk kelompok, kemudian mereka membuat rangkaian itu dari pelaporannya dalam bentuk video. Bahannya, cara merangkainya sampai jadi, dia melaporkan linknya kepada saya hanya klik link itu untuk melihat di YouTube. Seperti itu. Nah itu salah satu bentuk inovasi dan hal ini insya Allah sudah dilakukan oleh Pak Muklis juga ya, oleh Pak Muklis. Kemudian kalau Pak Singgi inovasinya ini pembelajarannya sudah di YouTube kan Bu. Dia Pak Singgi kan sih? Ya. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa memberikan istilahnya berbagi tentang inovasinya. Sepertinya Pak Surya ya. Monggo Pak Surya. Insya Allah sudah dilakukan karena kemarin saat PPG sudah harus. Monggo Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya inovasi dalam pembelajaran yang saya lakukan akhir-akhir ini biasanya membuat video pembelajaran saya sendiri sebagai modelnya dalam video pembelajaran itu dan menggunakan media yang konkret, media yang nyata. Dan ada beberapa ngajar di kelas 4 Bu. Kelas 4 dan di kelas 4 tahun ini juga pakai kurikulum Merdeka sendiri. Dan menggunakan kadang biasanya saya pakai online gitu sama kayak Canva dan lain-lainnya. Terima kasih Bu. Tepuk tangan buat Pak Surya. Terima kasih. Inilah salah satu bentuk inovasi sebagai guru. Nah, mungkin ada dari rekan-rekan yang lain, tapi mungkin karena tidak bisa berkesempatan, mungkin bisa membaginya pada saat yang lain. Baiklah, saya lanjutkan. Selain nilai-nilai dan yang harus dimiliki guru, kita juga harus memiliki peran sebagai guru itu. Apa sajakah itu? Nah, inilah peran-peran dari guru tersebut yang harus kita miliki. Kita mulai dari yang nomor 1, yaitu pemimpin pembelajaran. Gambarnya wayu ini, namun PGRI saja tinggal 1 ya. Pemimpin pembelajaran artinya apa? Kita harus menerapkan 3 semboyan tadi. 3
3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara tadi pada saat melaksanakan pembelajaran. Kalau kita berada di depan, ingat sosong tulodo, berilah anak-anak kita contoh dan teladan yang baik. Ya, tang tepat waktu. Nah, penampilan kita pun harus rapi. Ya, jangan acak-acakan. Karena murid kalau lihat kita rapi, kita cantik, kita ganteng, satu itu mereka akan tertarik, bahkan bisa mengidolakan. Ini mungkin terjadi ke Pak Singgi ini. Murid-murid saya kelas 6 ini sangat mengidolakan Pak Singgi. Saya tidak tahu, sampai kadang-kadang saya rada cemburu ya. Bukan cemburu ke Pak Singginya, cemburu ke anak-anak saya. Ya, tuh. Ini Pak Singgi ini idolanya anak-anak kelas 6 yang perempuan. Iya. Kadang-kadang saya agak bilang menjauh, seperti itu. Ya. Menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, coach bagi guru lain. Ini kira bahasa Indonesia pelatih macam ya. Ya, coach bagi guru lain, pelatih untuk guru lain. Apa yang dilakukan? Berbagi kepada rekan-rekan sejawat kita. Contohnya berbagi praktek baik ini salah satu contoh. Kemudian mungkin jenengan tidak sadar, ya, di kantor, saat di kantor, saya tanya ke Bu Yoga, iya ya Bu Yoga, lek gawe canvassing ini. Bu Yoga mengajari saya, loh itu namanya Bu Yoga sudah melaksanakan peran yang kedua, coach bagi guru lain. Kemudian ada Bu Yunis waktu diseminasi tentang rapor ya, tentang rapor yang baru. Nah, itu juga tanpa sadar jenengan sudah menjadi coach bagi guru yang lain. Kemudian Pak Muklis melaksanakan diseminasi tentang pembuatan website di KKG Kecamatan Bogor 1 nih Pak. Ya, itu. Kemudian Pak Singgi, apa Bu? Tidak tahu nggih. Tapi saya mengamati apa itu. Jenengan sudah dilatih senam narkoba. Kemudian setiap hari Jumat, jenengan sudah melatihkan ke anak-anak dan ke teman-teman guru. Kita melaksanakan senam narkoba. Itu yang namanya coach bagi guru lain. Kadang-kadang bertanya. Saya tanya ke Pak Surya tentang pengunduhan aplikasi Canva piye Pak, kemudian tentang pembuatan, bagaimana cara saya mengupload YouTube, itu saya, jadi rekan-rekan ini insya Allah semua sudah menjadi coach bagi guru lain. Dan ini alhamdulillah beberapa teman yang memang agak berumur dan tidak begitu mengetahui tentang IT sudah mengunduh aplikasi kemarin QR nih, pemindai QR di HP-nya sudah diunduh aplikasi itu karena di buku pembelajaran anak-anak itu ada suatu aplikasi yang berupa barcode. Caranya scan itu kita tampilkan di layar dan materinya ada di situ Ibu. Jadi saat ini buku-buku yang diterima anak-anak itu ada scan barcode. Nah di situ untuk mengetahui materinya tentang apa, Bapak Ibu guru harus mulai IT. Kemudian menggunakan aplikasi yang sudah diunduh di HP, di scan di situ, ditampilkan di televisi atau menggunakan layar. Dan alhamdulillah beberapa rekan yang sudah berumur akhirnya ternyata gampang yo. Iya Bu, memang mudah. Dan mereka diikuti dengan apa Bu? Membeli salon. Kami membeli salon kecil pribadi. Kami secara pribadi beberapa teman diobrak-obrak, ini pengobraknya Bu Yoga itu. Beli salon kecil untuk pembelajaran di kelas. Kami beli secara mandiri. Alhamdulillah. Ya, itu. Iya, memang kebutuhan di kelas. Kita lanjutkan. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah. Tidak sadar ya, ternyata kita sudah melaksanakan halal yang ini. Tiba sini CGP itu ya salah sana benar. Iya betul. Ya, cuma tinggal mengasah dan menumbuhkan. Kemudian selanjutnya
kolaboratif. Kita lanjutkan yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Disinilah kita harus menerapkan trilogi dari KHD yang ketiga, yaitu apa? Tutwuri Anda Yani. Kita berada di belakangnya anak-anak, memberikan semangat dan dorongan kepada anak-anak untuk menjadi pemimpin dengan cara menumbuhkan, mengarahkan, bukan memaksa mereka untuk menjadi yang seperti kita inginkan. Kemudian yang kelima yaitu penggerak komunitas praktisi. Apa sih komunitas praktisi itu? Komunitas tentang peduli pendidikan. Di sini di SDN Wedi sudah ada komunitas yang sangat solid. Komunitas apa itu? Mungkin ada yang tahu? Jenengan tahu, tapi tidak sadar mungkin. Yaitu apa? Komunitas Pokja, kelompok kerja. Sekumpulan wali murid kita itu merupakan komunitas praktisi. Sekalian saya laporkan juga, di SDN Wedi ini ada yang namanya Pokja. Pokja ini ada kepengurusan keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini ada satu pengurus inti yang diketuai oleh Bapak Agung. Kemudian ada kepengurusan Pokja per kelas. Jadi ada kelas 1A sendiri sampai kelas 6B itu sendiri-sendiri. Untuk kepengurusan kelas ini ada ketua, bendahara dan sekretaris. Kecuali khusus untuk kelas 6 itu kami Pokjanya jadi satu antara A dan B. Karena ini untuk menghilangkan gap, karena di saat kelas 6 ini banyak sekali kegiatan yang harus Pokja lakukan. Kegiatan Pokja ini sangat teruji. Kemarin yang paling nyata terakhir yaitu pada saat gebyar P5 pentas seni dan perpisahannya bungus. Itu betul-betul ada kolaborasi nih, ada Pokja ini benar-benar bekerja karena ada pameran. Kegiatan tersebut diketuai oleh Bapak kita, Bapak Suharmansa, ini sebagai ketuanya nih Pak. Iya. Ini sebagai ketua penyelenggaranya, kemudian kami sebagai anggota yang lain. Ada pameran Bu, pameran dari kelas 1 sampai kelas 6 tentang karya anak-anak. Pokjalah yang membuat standnya. Pokjalah Bapak Ibu guru membantu mengisi dan mendesain ya, maksudnya konsepnya dari Bapak Ibu guru kemudian dipadukan dengan konsep dari Pokja. Alhamdulillah bisa diacungi jempol dan tepuk tangan buat praktisi kita. Ya, ini semua berkat dari Bapak Ibu wali kelas yang berada di sini mampu menggerakkan dan berkomunikasi dengan praktisi-praktisi tersebut. Beliaunya tidak lelah Bu berkomunikasi dengan Pokja tentang kegiatan tersebut, baik itu konsumsinya, penyelenggaraannya, sampai tampil pementasannya pun, dari penyewaan baju semuanya, keuangan itu Pokja yang melaksanakan, tapi tetap bekerjasama dengan wali kelas seperti itu Bu. Alhamdulillah. Jadi peran kita dalam penggerak komunitas praktisi insya Allah sudah kita laksanakan. Kita lanjutkan. Nah, profil pelajar Pancasila ini insya Allah Ibu Sriwari di kupingku sapal, ya betul. Insya Allah Bapak Ibu guru ini sudah familiar sekali sama yang namanya profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, apa ini? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia. Anak-anak ini kita tumbuhkan nilai-nilai keagamaan yang ada pada diri mereka. Insya Allah sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, kebinekaan global, yaitu apa? Melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan kita sudah melaksanakannya dengan apa? Satu, setiap hari Sabtu
Sabtu anak-anak mengenakan budaya memakai pakaian tradisional, pakaian nasional, bisa berkebaya ataupun pakaian adat. Kemudian yang kedua, bergotong royong, bekerja sama antar anak, insya Allah sudah ditumbuhkan. Kemudian yang kreatif, ya, anak-anak dilatih untuk berkreatif, ya, menciptakan sesuatu yang dengan bimbingan kita. Ini salah satu contohnya. Ini yang ada di depan, ini insya Allah karyanya kelas 5 nggih. Oh, kelas 2. Ini salah satu cara yang menghasilkan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat. Ini insya Allah sudah bermanfaat untuk kita semua. Kemudian yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis, yaitu apa? Mereka mampu menghadapi, ya, mempunyai kemampuan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi pada yang akan datang. Itu yang namanya bernalar kritis. Kemudian ada yang namanya mandiri. Apa mandiri? Bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Itu yang namanya mandiri. Nah, Bapak Ibu, panjenengan semua ini sebagai seorang guru pasti punya harapan-harapan. Tidak hanya sekedar datang, berdoa, mengajar, mari mulai wis. Pasti tidak seperti itu. Pasti panjenengan punya harapan-harapan. Muridku kok jadi opo? Keinginan muridnya menjadi seperti apa? Insya Allah pasti punya, nggih. Tidak hanya datang, teko, ngulang, mari mulai wis, kowe bayaran itu. Insya Allah tidak. Nah, ini yang disebut dengan visi guru. Merupakan apa? Merupakan representasi kognitif mengenai gambaran masa depan tentang murid kita. Ya. Kemudian berbasis pada kekuatan kata untuk menggerakkan hati. Kemudian menyemangati dan menguatkan untuk melangkah maju secara berkolaborasi atau bekerja sama. Kemudian yang paling utama atau visi itu berpihak pada murid, memiliki orientasi perubahan positif dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan disinilah saya sebagai CGB diharuskan mempunyai visi. Apa visi saya? Monggo dikersani. Nah, ini visi saya sebagai guru penggerak, mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Ada yang tidak terlihat? Sambung. Nah, mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah visi saya sebagai guru penggerak, harapan saya kepada murid-murid saya. Kita lanjutkan. Ini adalah gambar saat pelaksanaan upacara 17 Agustus, Hari Kemerdekaan yang sangat Bapak Ibu nantikan. Kita lanjutkan. Nah, ini budaya positif. Ini gambar saya sama murid saya. Apa itu budaya positif? Suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Pembiasaan yang kita laksanakan, insya Allah sudah dilaksanakan. Setiap bertemu mereka mengucapkan salam. Itu kan sudah kita laksanakan. Pagi hari saat panjenengan semua masuk ke kelas, yang pertama kali jenengan lakukan apa? Berdoa, ya, mengucapkan salam. Kemudian mengajak anak berdoa, memulai pelajaran, baik juga menutup pelajaran. Itu sebuah pembiasaan yang bernilai positif. Kemudian saat ada temannya yang tidak membawa pensil atau apa, insya Allah dengan mengajarkan kepada mereka untuk meminjami. Itu juga budaya positif. Setelah itu yang dipinjami mengucapkan apa? Nah, itu
terima kasih, kemudian apa, tolong, kemudian maaf, permisi. Itu 4 kata ajaib yang menjadi kebiasaan. Nah, itu yang dimaksud dengan pembiasaan atau budaya positif. Nah, ini nanti tentang budaya positif ini ada 4 materi, insya Allah yang saya berikan. Sudah ini, insya Allah tidak. Kita lanjutkan. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma, 2 restitusi, ketiga keyakinan kelas, dan yang keempat 5 posisi kontrol. Untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma. Boleh saya meminta, monggo kita bermain sebentar, bisa dikosongkan tangannya tanpa nulis apapun. Namun, jenengan bayangkan pakai tangan kanan aja, buka tangan kanan. Namun, jenengan bayangkan satu benda berharga, benda sangat berharga bagi panjenengan. Namun letakkan di tangan kanan. Letakkan, sudah? Nah, genggam erat-eratnya, sekuat-kuatnya, sudah? Namun saat Anda menggenggam sekuat-kuatnya ini, ada teman Anda yang memintanya, entah itu dengan ancaman, bujukan, rayuan, bahkan disogok sama duit, ya, barangkali seperti itu. Nah, sudah? Kalau teman Anda tadi memintanya, ya, jenengan apakah berusaha sekuat-kuatnya mempertahankan genggaman kepalan tangan Anda karena di dalamnya berisi benda berharga? Jenengan karena ini berharga, saya tidak mau memberikannya. Ataukah Anda dengan sukarela memberikannya? Itu terserah pada Anda. Sudah? Ya, sekarang jenengan buka lagi. Boleh saya bertanya? Yang tadi tetap mempertahankan tidak memberikan kepada yang meminta, sinten? Oh, berarti semuanya diberikan? Oh, dikasihkan. Tidak ada yang mempertahankannya. Oh, baik. Kalau Pak Herman diberikan ya? Monggo Pak Herman, boleh saya tanya, mengapa Bapak memberikannya? Padahal itu benda paling berharga loh ya. Monggo Pak. Terima kasih, karena yang meminta itu lebih penting daripada saya. Oh iya. Itu saja. Oh iya. Katanya Pak Herman, karena yang meminta itu lebih membutuhkan daripada Pak Herman, makanya Pak Herman mau memberikannya. Padahal benda itu sangat berharga. Terima kasih. Saya minta yang kedua. Barangkali ada yang tidak memberikannya? Oh ya, Bu Yoga tidak memberikannya? Oh ya. Ini Pak, Bu Yoga tidak memberikannya. Benda yang berharga itu tetap mempertahankannya. Monggo Bu Yoga. Mengapa Bu Yoga tidak? Mengapa nih Bu Yoga? Panjenengan kok tidak memberikannya? Monggo. Kalau Pakai nih Bu. tidak memberikan itu mungkin karena saya belum tahu tujuan atau alasannya. Oh iya. Ya, karena kan itu juga benda berharga. Oh, ya tidak apa-apa ya. Itu kan hak kita ya. Betul betul. Ya. Terima kasih Bu Yoga. Terima kasih tepuk tangan buat Bu Yoga dan Pak Herman. Ya, katanya Bu Yoga tidak, saya tidak memberikannya Bu, karena saya tidak mengetahui tujuan teman saya meminta benda yang itu untuk apa. Itu yang pertama, alasan pertama. Alasan yang kedua, karena benda itu sangat berharga bagi saya, makanya saya tidak memberikannya. Boleh saya meminta Ibu Kepala Sekolah pendapatnya Bu? Ibu tadi memberikannya atau mempertahankannya? Saya mempertahankannya. Oh iya, monggo. Ini Ibu Kepala Sekolah mempertahankannya. Alasannya apa Bu? Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan dari saya. Saya kalau mempunyai benda pribadi dan benar-benar sifatnya pribadi dan sangat berarti bagi saya pertahankan sampai di ujung maut. Mengapa? Karena benda berharga yang tadi saya bayangkan dan saya genggam erat-erat adalah benda yang bertinggalan
saya. Jadi betul-betul ini kalau saya berikan ke orang lain hilang sudah kenang-kenangannya, maka betul-betul itu saya pertahankan. Meskipun itu saudara saya, tetap saya pertahankan karena antar saudara kan juga ada hal yang pribadi. Nah, itu demikian. Pada aku iman saya itu. Terima kasih Bida, pangapunten kali tadi mengingatkan kepada Ibu Panjenengan. Begini, apa sih maknanya? Tidak ada yang salah. Mau yang digenggam, mau yang diberikan, itu tidak ada yang salah. Ya, karena ini berhubungan sekali dengan pengendalian diri, pengontrolan diri. Panjenengan saat memutuskan memberikan seperti Pak Herman tadi, Bu Yoga sama Bu Ida yang tetap kekeh mempertahankan yang berharga. Nah, itu yang dinamakan kontrol diri. Siapa sih yang mengontrol diri itu? Yang mau menjegarakan itu siapa? Sinten? Diri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan itu semua sebetulnya tergantung pada diri sendiri. Keputusan akhir semua ada pada diri sendiri. Begitu juga murid. Tidak bisa kita intervensi kepada keputusan murid. Mereka akan memutuskan sendiri mana yang baik untuknya, mana yang kita hanya bisa apa? Mengarahkan, menumbuhkan, membantu menuntun tadi. Demikian untuk yang kontrol diri atau paradigmanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang tadi sudah berpendapat. Tiba mau dicekal dewe atau tidak ada yang salah karena dia ada hubungannya pada pengontrol diri. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang menjadi seperti apa yang mereka inginkan sebagai tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Desain 2004. Berarti apa ini restitusi? Suatu cara untuk membantu murid mengatasi masalahnya. Nah, kita lanjutkan. Ini ciri-ciri restitusi. Belajar, murid akan belajar dari kesalahannya. Kemudian yang kedua, memberikan tawaran bukan lagi paksaan. Yang keempat, fokus pada perubahan dan karakter. Kemudian fokus untuk mencari solusi pemecahan masalah tersebut. Ada beberapa langkah dari restitusi, yaitu ada 3 langkah. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi, yaitu merupakan tahapan atau tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Tahapan segitiga restitusi itu apa saja? Ada 3. Ini semoga nanti wifi-nya bersahabat nih. Bisa dikondisikan ya Pak, insya Allah nanti habis ini Pak. Ini adalah langkah-langkah ke tahapan segitiga restitusi karena kita nanti berdiskusi berdasarkan video. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Mari kita berdiskusi untuk yang pertama, yaitu langkah menstabilkan identitas. Ini pakai sambal ini buat apa? Kayaknya buat lagi yang itu. Oh, langsung. Cara istilah tadi sudah selesai. Alhamdulillah. Saya tidak tahu tidak di tahun istilah. Tak tahu nampak juga.
tahapan segitiga restitusinya adalah menstabilkan identitas. Ini kalau saya mute kan tidak apa-apa, bisa kan? Langsung jalan ya. Oh ya tidak apa-apa. Setelah dengan menyaksikan penayangan video tadi, mungkin ada yang berpendapat apa yang dilakukan guru pada tahapan ini. Mungkin bahasanya bagaimana, caranya bagaimana, sehingga anak bagaimana. Monggo bisa memberikan pendapat, monggo Pak Singgi. Nggak apa-apa, santai mau. Mungkin bisa dari bahasanya yang digunakan guru saat bertanya, membuat kondisi anak yang bagaimana. Oke. Menurut saya untuk bahasa yang digunakan sudah menggunakan bahasa yang baik dan memanggil secara individu itu pun juga sudah merupakan perhatian khusus bagi anak kan, merasa diperhatikan. Terus saya dipanggil secara khusus berarti ada sesuatu gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Singgi. Mohon maaf agak dadakan. Ya, pada tahapan ini menstabilkan identitas menurut Pak Singgi, pemanggilan secara individu itu merupakan memang cara yang paling baik sehingga anak tidak merasa dipersalahkan di depan teman-temannya. Betul. Kemudian bahasa yang digunakan pun lembut. Kemudian membuat anak nyaman tidak Ibu pada saat video tadi? Nyaman. Akhirnya apa? Anak-anak apa? Oh iya, monggo Bu Sri. Apa Bu Sri, ayo Bu Sri. Nah, monggo. Dengan bahasa ibu guru yang lemah lembut, tidak marah, sehingga anak sudah bisa mengeluarkan unek-unek tanpa ada beban. Dia akan mengakui kesalahannya tanpa takut. Oh, iya. Terima kasih Bu Sri. Ya, betul. Di langkah ini menstabilkan identitas ini kita mencoba menggali kesalahan-kesalahan anak, tapi anak akan mengakui dengan sendirinya karena mereka merasa nyaman. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap validasi tindakan yang salah. Kita kembali ke video yang tadi. Nah, Caca pasti punya alasan mengapa sampai saat bilangan kata apa saya belajar main HP sampai malam sampai lupa belajar begitu. nah ini yang disebut tahapan validasi tindakan yang salah. Apa yang digali oleh guru pada tahapan yang kedua ini? Monggo, Bu Yogan nih. Apa yang digali oleh seorang guru? Atau ada yang lain mungkin? Monggo. Oh, monggo Bu. Bu Kepala Sekolah, alhamdulillah. Ya. Oke. Dari kegiatan tadi adalah Bu Guru sudah betul mencari tahu alasannya apa sampai dianya nyontek. Tadi kan tidak belajar nyontek. Nah, tidak belajar itu karena apa? Nah, setelah tahu apa alasannya bermain HP sampai malam, nah di situ tanggung jawab atau nasihat guru. Kalau anak ada tindakannya seperti itu, maka ucapan atau perilaku atau sikap guru bagaimana dalam menangani siswa yang melakukan kegiatan tersebut. Ya, itu langkahnya sudah benar. Jadi tinggal booming saja, meluruskan dan mengingatkan bahwa perbuatan anak tadi adalah salah, gitu kan? Ya. Baiklah, terima kasih Ibu Ida atas
betul. Yang dilakukan guru adalah menggali tentang alasan-alasan anak mengapa sampai melakukan kesalahan tersebut. Tapi tidak memojokkan, ya, tidak menyudutkan anak. Loh, itu sudah tak kita lakukan. Ya, kadang-kadang sudah. Tapi lah sampai mentok arek wis Masya Allah dengan sampai nyut-nyut. Kadang keluar kata-kata keras kita. Seperti kemarin Bu, ada tragedi. Apa itu? Sepatunya anak yang latihan sambro itu hilang. Berhari-hari ada Banjari ya. Sampai 1 minggu itu kami tidak menemukan siapa yang melakukan, yang berbuat nyingit sepatu itu. Kami lihat CCTV itu berulang kali. Ada CCTV-nya itu ada, tapi tidak terdeteksi saking sesuatunya anak ini. Dan kebetulan ada teman kita Bu Ila ya waktu itu yang menemukan, maksudnya yang mendeteksi siapa? Oh, Pak Anggi. Pak Anggi itu mendeteksi ternyata anak ini sangat pintar. Jadi dua kali masuk nih. Yang pertama dia ambil sepatunya sendiri, dipakailah sepatunya. Bukan, sepatunya korban. Oh, sepatunya korban dipakai keluar, itu ya. Kemudian kembali ke ruangan itu pakai sepatunya, kembali itu tidak pakai sepatu. Kemudian keluar dari ruangan itu dia memakai sepatunya sendiri. Nah, itu kan kami tidak terdeteksi Bu, tidak membawa. Dan itu berhari-hari sampai 1 minggu. Nah, akhirnya setelah sampai di briefing beberapa guru sampai semuanya hampir semua guru ini terlibat briefing, ya akhirnya mereka mengakui. Ini Pak Herman kemarin yang mengungkap Pak Singgi kemudian membriefing semuanya sampai saya mencobanya tapi nggak ngerti waktu itu. Ya kemudian Pak Singgi, Pak Herman akhirnya anaknya mengakui dengan alasan ya diam ya. Waktu itu alasannya apa Pak? Ya bercanda tapi oh iya sampai uangnya kan dipulangkan. Iya. Bercanda yang berlebihan, iya bercanda yang berlebihan. Iya. Iya betul. Nah. Kak Wani bales. Iya. Iya betul Bida. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Ini ada di langkah yang keliru. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah ini ada videonya. Monggo kita bersani sama-sama. Keyakinan keras yang sudah disepakati di awal pembelajaran. Jujur itu diperlukan dalam pendidikan. Kita yakin jujur tidak salah pendidikan dalam pendidikan. Bekerja apa sih yang bisa lakukan supaya kejadian ini tidak terulang. Kita terus menyelesaikan soal semuanya maju bila dia berdekat kepada. Nah, ini merupakan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan? Nanti akan kita bahas. Ya, apa itu yang dimaksud dengan keyakinan? Disinilah guru memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari solusinya dari penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Jadi guru memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang lembut, yang nyaman untuk anak, supaya anak itu menemukan solusinya sendiri dalam menghadapi masalah. Bu, bisa tak kita laksanakan? Insya Allah bisa. Saya pernah mencobanya di Fahmi sama Ken, yaitu peristiwa dia melompat pagar sekolah ke rumah tetangga Ibu, dan tetangga itu mempunyai CCTV. Tetangga memantaunya dari CCTV, kemudian beliau mengirimkan screenshot dan videonya ke Bu Sri, kemudian
Bu Sri meneruskannya ke saya karena kebetulan ini adalah siswa kelas saya. Akhirnya ini saya mencoba menerapkan tentang restitusi ini kepada kedua anak tersebut. Saya panggil keduanya di kantor, saya mencoba langkah-langkah ini saya terapkan, dan alhamdulillah mereka mengakuinya tanpa saya menunjukkan dulu bukti-buktinya. Jadi mereka mengakuinya, setelah itu mereka mencari solusinya sendiri dan bisa melaksanakan. Pada waktu itu mereka berdua berkunjung Bu ke rumah sebelah, tapi saat itu beliaunya tidak ada. Sampai yang ke berapa kali beliaunya tidak ada. Akhirnya ditunggu sama Bu Sri. Ya, terima kasih. Itu merupakan langkah-langkah dari tahapan segitiga restitusi. Dan kita lanjutkan. Caca pasti punya alasan. Karena ini sudah kita lewati, Keyakinan kelas sudah kita lewati, kalau Caca sudah tahu. kita sudah melewatinya. Nah, ini kita yang ketiga. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama dalam sebuah kelas antara guru dengan murid yang berisi tentang nilai-nilai kebaikan. Ini saya sudah mencoba menerapkannya di kelas saya. Caranya bagaimana? Monggo kita tulisannya gambar ini. Nah, ini yang saya lakukan. Anak-anak saya beli kertas post-it masing-masing satu. Kemudian saya bicarakan bersama tentang keyakinan kelas. Apa sih yang kalian inginkan di kelas itu? Keinginan seperti apa kondisi kelasmu? Mereka sendiri yang menentukan. Kemudian karena ini kelas besar, bisa menuliskan di kertas post-it. Saya beri satu agak besar, kemudian tempel di depan. Kemudian dimusyawarahkan bersama antara guru dengan murid untuk membicarakan tentang tulisan-tulisan keinginan dari murid-murid kita satu kelas. Kalau kelas 1 bagaimana? Mungkin bisa Bu Sri kita berikan bimbingan. Kowe iki kelasmu kepinginnya seperti apa? Kita beri pancingan. Oh, datang tepat waktu. Kemudian di kelas harus berperilaku jujur. Dengan secara lisan bisa. Ya, tapi kalau kelas besar kita bisa menggunakan secara tertulis seperti ini. Anak-anak setelah menuliskan di kertas post-it, kita letakkan di papan, kita tempel, kemudian kita musyawarahkan. Insya Allah tulisan mereka ini ada yang sama. Ya, setelah ini menurut saya 26. Kemudian dari keyakinan yang mereka inginkan kelasnya seperti apa, akhirnya dari di kesimpulannya ada. Nah, ini ada 7 keyakinan kelas yang mereka inginkan di kelas 6A. Apa itu? Yang pertama, jujur, berlaku jujur. Apa saja? Kalau menemukan uang diberikan kepada gurunya. Ya memang betul, kalau setiap kali menemukan uang di kelas kita yang satu apa selalu diberikan. Kemudian yang kedua, disiplin. Ini agak luas, berarti datang tepat waktu. Kemudian mengerjakan tugas, ini juga disiplin. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab. Yang keempat, hidup rukun. Kemudian yang kelima, kelas selalu bersih. Ini mereka kesepakatan apa yang dilakukan supaya kelas selalu bersih. Piket kelas Bu, jam berapa? Saya tanya. Jam 6:30 itu sudah berada di sekolah, tidak terlalu siang. Akhirnya mundur beberapa menit untuk petugas piketnya. Seperti itu. Kemudian tidak mengejek. Ini sangat fatal. Insya Allah dari kelas 1 sampai kelas 6 ini yang susah sekali untuk dihilangkan. Ya, lebih menjurus ke pembulian. Seperti kemarin yang diungkapkan sama Bu Sus di Hang Tua. Apa sih pembulian itu? Saling mengejek antara teman sebaya. Ya, teman sebaya. Misalkan saya mengejek Pak Herman, itu yang dimaksud dengan pembulian.
pembuktian. Ini yang tidak bisa kita hilangkan di anak-anak kita. Kita berusaha mengikisnya. Ya, biasanya bensin dia ngomong apa? Manggil nama, memanggil nama orang tua. Terutama ini pada hari Jumat mesti. Waktunya senam apa Pak? Senam mau mire. Ya, mau mere. Ada kata-kata Pur. aslinya tidak seperti itu kan? Enggak. Aslinya apa kata-katanya apa nih Bu? Enggak ada Bu kata-katanya. Serong ke kanan ya, putar ke kanan. Ya tahu kata itu ya. Itu ganti mereka ya. Ya, pur itu enggak Pak. Itu ternyata nama orang tua dari kelas 6B Wildan ya. Ya. Itu Bu. Selesai ya. Padahal kita sudah tidak kurang-kurang mau masuk saat upacara di kelas, kita sudah memberikan briefing ke anak-anak. Jangan sampai ada ejekan kepada teman sebayanya, baik menyebut nama orang tuanya. Insya Allah nanti kita pelan-pelan, tetap kita selalu memberikan penjelasan kepada anak-anak supaya tidak lagi terjadi yang namanya pembuktian. Kemudian ini keyakinan kelas di saya yang selanjutnya adalah bersikap sopan dan santun. Ini adalah keyakinan kelas 6A. Monggo Bapak Ibu bisa dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Kita sepakati bersama dengan anak-anak didik kita secara sederhana. Ya, ini untuk apa? Ini untuk menciptakan budaya positif di kelas. Kalau ini hasilnya kita tempel di dinding, kita sepakati bersama. Jadi nanti kita bisa mengulas. Semisal anak melakukan kesalahan-kesalahan, ya seperti itu kita bisa apa? Menyelesaikannya dan anak mencari solusi. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Panjenengan sedoyo niki di antara 5 posisi kontrol yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat orang merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Di manakah panjenengan lebih sering memposisikan diri saat anak melakukan kesalahan? Monggo. 1 orang. Oh nggih Pak Hadi. Di posisi mana Pak Fadil? 4 pemantau. Monggo Pak Fadil. Kenapa Pak Fadil lebih sering memposisikan dirinya sebagai pemantau? Saya selama ini mengajar di kelas kecil, memantau yang saya ajar, di mana anak-anak itu sering sekali berkelahi, sehingga dengan berkelahi itu sistem pembelajaran akhirnya kurang kondusif, dan saya pantau anak-anak itu yang demikian itu, sehingga saya harus sebagai penengah dan memecahkan masalah yang terjadi pada murid saya tertentu itu. Terima kasih Pak Fadil atas pendapatnya. Jadi selama ini Pak Fadil sebagai posisi kontrolnya di pemantau ya. Apakah itu posisi yang paling ideal untuk seorang guru? Kita tidak tahu ya. Nanti di slide berikutnya. Ada lagi yang lain? Insyaallah terima kasih Pak Fadil. Oke, Pak Singgi. Di posisi mana Pak Singgi lebih sering? Ini saya tanya lebih seringnya berada di posisi mana? Saya Monggo, pakai mic ya. Terima kasih kesempatannya. Kalau menurut saya di posisi ketiga sebagai teman. Kenapa? Karena yaitu tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu sebelumnya, supaya anak itu bisa merasa nyaman, terus mau mengakui juga. Nah, kita itu dengan yang tadi menggunakan bahasa yang lembut juga kita berpihak kepada peserta didik atau siswa, sehingga dia itu mau mengutarakan kenapa kok seperti itu dan melakukan itu, dan kita tahu dari posisi dia, kita tidak berperspektif dari satu sisi saja, dari korban saja, tapi dari pelaku juga.
Sehingga kalau biar tahu dari perspektif pelaku, berarti kita harus jadi temannya. Kalau merasa dia sudah nyaman dengan kita jadi teman, berarti kan dia pasti akan cerita seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman kita Pak Fadil dan Pak Singgi. Kalau Pak Singgi lebih sering posisinya sebagai teman. Mungkin ada teman-teman yang lain memposisikan dirinya sebagai apa saat anak melakukan kesalahan. Mungkin kebanyakan teman ya. Ya. Yes. Kalau teman memang benar kata Pak Singgi tadi ya, anak lebih dekat sama kita, kemudian anak mau mengungkapkan, tapi apakah hasilnya itu sesuai dengan yang paling ideal? Monggo kita perhatikan penjelasan dari slide ini. Kecil banget ya? Nggak kelihatan? Nggak apa-apa, saya bacakan. Nah, ini ada, saya berada di sini, insya Allah lebih nyaman. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, kemudian kita lihat di saat ini guru berbuat sebagai penghukum, mestinya ini teriak-teriak. Ini pernah saya lakukan. Pernah saya lakukan karena saya sudah dikubur-kubur rasa saya, anak ini naik ke atas sini padahal ini sudah diparang. Saya teriak waktu itu, dan setelah itu saya baru astagfirullahaladzim, saya sudah salah melakukan itu. Ini adalah posisi kita sebagai penghukum. Sudah otomatis posisi ini, kontrol ini sangat tidak baik, tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Ini dampaknya, dampak pada murid. Dia akan selalu mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Tidak ada efek jerahnya pada anak kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tuh gak kasihan apa sama duit, wes kita berangkat pagi gini, kamu kok masih seperti itu. Lah itu ternyata bahasa seperti itu membuat anak merasa bersalah, dan itu seyogyanya tidak kita lakukan. Karena apa? Membuat anak merasa rendah diri, mentalnya yang kita kita jajah ya, yang kita sakiti, ya itu. Kemudian ini tadi jawaban dari Pak Singgi, memposisikan diri menjadi teman untuk murid kita. Membuat ini gurunya membuat alasan-alasan untuk muridnya, kita dekat, kita sebagai teman. Ternyata hasilnya apa? Anak itu menjadi lemah, menjadi tidak mandiri, dan tergantung kepada gurunya. Ini kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Tuh, berarti seyogyanya dilakukan apa tidak? Tidak ternyata. Kemudian apa? Ini posisi pemantau. Apa? Ini gurunya ini selalu mengukur, menghitung. Anak-anak ini akan patuh jika ada gurunya. Dan kalau guru ada duit, saya nggak apa-apa. Nah, itu. Dan ini dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kadang-kadang tentang ini. Kok ini kita begini. Itu seperti itu. Itu yang namanya posisi kontrol sebagai pemantau. Berarti sekarang kita posisi sebagai manajer. Apa yang dilakukan guru? Ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lembut, ya, membuat anak merasa nyaman. Hasilnya apa? Anak ini akan mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki diri. Seperti contoh di video tadi, yaitu tentang segitiga restitusi.
Jadi posisi kontrol yang baik seorang guru adalah di posisi sebagai manajer. Ini anak di dalam berbicara dengan anak seperti kita teman, tetapi dalam bersikapnya kita masih tetap harus menjaga jarak. Ya, jadi kesimpulannya posisi yang paling dan ideal yang kita laksanakan adalah sebagai manajer. Tapi bolehkah sekali-sekali kita sebagai teman? Boleh. Kita membutuhkan itu. Bolehkah kita sekali-sekali sebagai pembantu? Boleh. Ya, memang juga diperlukan. Tetapi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Kita lanjutkan. Nah, posisi kontrol manakah yang paling baik? Yaitu posisi kontrol manajer. Karena di sini anak akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian gurunya sudah berlaku sebagai teman untuk apa? Anak bisa mengungkapkan alasan-alasan dia melakukan kesalahan. Refleksi. Ini yang terakhir ya. Hal baru apa yang sudah panjenengan pelajari, yang sudah kita laksanakan pada siang ini? Monggo saya bisa minta pendapat 1 atau 2 orang. Bisa Pak Muklis? Ya. Monggo Pak, pendapatnya untuk refleksi. Terima kasih Pak Murid yang sudah memaparkan materinya. Terima kasih sudah saya diberi kesempatan. Hal baru yang sudah saya pelajari, yang saya dapat dari kegiatan hari ini adalah kita sebagai guru kita harus menjadi panutan yang baik bagaimana, yang baik, yang sabar, lemah lembut sesuai dengan karakter yang ditantarkan tadi, sesuai dengan karakter P5 ya. Jadi kita juga harus berakhlak, mandiri, gotong royong, bekerja sama yang baik, saling melengkapi. Itu kita tumbuhkan di kelas maupun di luar sekolah. Jadi anak-anak itu kita tumbuhkan karakter yang baik agar apa? Agar kita bisa menjadi guru yang manajer. Yang manajer tadi, yang bisa berkomunikasi baik, dengan tetangga juga baik, berperilaku baik. Nah, untuk itu saya sendiri belum seperti itu, karena saya sendiri juga pernah menghukum. Karena apa? Anak tersebut kadang kalau tidak dihukum akan menjadi berlarut-larut. Saya tidak bisa menghilangkan itu, tapi mulai saya tadi melihat tampilan dari Ibu Minase, mungkin ini yang harus perlahan-lahan saya ubah. Nanti kita melakukan pendekatan manajer. Nah, terima kasih kepada Bu Win. Terima kasih Pak Muklis atas refleksinya, hal baru yang sudah saya dapat dari kegiatan hari ini. Terima kasih. Ya, marilah kita bersama-sama mengubah diri kita menjadi guru ideal. Ya, untuk yang refleksi yang kedua, saya ingin menjadi guru yang titik-titik. Monggo saya minta Bu Yunis untuk memberikan refleksinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menjadi guru yang, nah ini jelas betul sama seperti harapan guru-guru yang lain, yaitu menjadi guru yang ideal, guru yang bisa menerapkan metode manajerial tadi atau segitiga restitusi. Tapi ya dalam prakteknya mungkin tidak semudah itu, tapi kita sama-sama belajar, berubah untuk bersama-sama menjadi guru yang ideal sesuai yang disampaikan oleh Bu Win barusan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Muklis dan Bu Yunis. Terima kasih atas refleksinya. Saya ingin menjadi guru yang itu panjenengan sendiri.
yang bisa menjawabnya. Bagaimana caranya? Panjenengan sendiri yang bisa mengubahnya, yang menjadikan seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Buah nangka pohonnya tinggi, jangan dipetik karena belum berisik. Mari kita satukan hati untuk anak didik SDN Luwedi. Terima kasih. Makan jajan, duduk di kursi. Sekian dan terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan yang begitu gamblang, begitu luas, begitu banyak wawasan yang perlu kita ketahui. Saya tidak perlu menggarisbawahi di sini. Saya kira teman-teman sudah paham semua. Untuk acara yang terakhir, doa ini, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Winarsi tadi dapat atau mampu merubah diri kita untuk menjadi guru yang lebih baik. Amin. Saya akhiri dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.